warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldo. Kami ingin memenuhi tugas auditing 2. Tugas yaitu membuat video. Kita akan membahas beberapa topik yang akan disampaikan oleh Saudara Ronald. Oke, terima kasih Saudara Sam. Nah, jadi di sini kita akan membahas beberapa topik, yaitu pertama, bagaimana cara kita mengauditing. Yang kedua, bagaimana cara kita memeriksa audit atau sebuah perusahaan. Yang ketiga, profil perusahaan yang ingin diaudit. Yang keempat, beberapa penjelasan, yaitu mungkin ya kesalahan di dalam perusahaan tersebut atau kesalahan-kesalahan yang ada di perusahaan tersebut. Baik, saya ingin nanya, perusahaan mana yang akan kita audit? Perusahaan yang kita akan audit yaitu perusahaan GGS. Oh, GGS. Ya, PT GGS Group. Ya. Selamat malam, nama saya Otto Adnan Nafi. Saya selaku auditor senior di sini. Saya menjelaskan materi tentang pemeriksaan persediaan atau pengertian persediaan, yaitu persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Misalnya barang yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan kembali dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi oleh perusahaan, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Oke, yang kedua selanjutnya penjelasan tentang audit persediaan. Persediaan merupakan bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Oleh karena itu, biasanya akun persediaan menjadi salah satu perhatian utama auditor dalam pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Opon. Saya Alfonso Sekaligus Mitra Alawa. Saya selaku di sini sebagai auditor junior. Saya akan menusuk bagian daripada persediaan. Nomor 3, sifat-sifat daripada persediaan. Ada beberapa bagian daripada sifat-sifat persediaan, yaitu 1, biasanya merupakan aktivitas lancar atau current aset karena masa perputarannya biasanya kurang atau sama dengan 1 tahun. Kedua, merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Nomor 4, contoh daripada perkiraan yang digolongkan sebagai persediaan ada berapa bagian. Salah satunya itu bahan baku atau raw materials. Yang berikutnya barang dalam proses. Yang ketiga barang jadi. Nomor 5, tujuan pemeriksaan atau audit objektif persediaan juga terbagi dalam beberapa bagian. Salah satunya untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Yang 6, prosedur pemeriksaan yang disarankan atas persediaan. Prosedur pemeriksaan persediaan mencakup pembelian, penyimpanan, pemakaian, dan penjualan persediaan karena berkaitan dengan siklus pembelian, utang dan pengeluaran kas, serta siklus penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Ini saya akan menjelaskan materi sebelumnya. Saya Tarsisius selaku auditor senior. Di sini saya akan menjelaskan Ada bapak-bapak, teman-teman. Pemeriksaan. Serius ada bapak-bapak? Yang pertama, lakukan observasi atau stop of name, perhitungan fisik yang dilakukan perusahaan atau klien. Yang kedua, minta final inventory list dan lakukan prosedur pemeriksaan. Yang ketiga, cek mathematical akurasi atau penjumlahan dan perkalian. Yang keempat, cocokkan quantity per book dengan stock card. Yang kelima, cocokkan quantity per count dengan count sheet kita. Dan yang terakhir, cocokkan total value dengan buku atas persediaan. Baik, saya akan melanjutkan materi pembahasan selanjutnya, yaitu tentang penjelasan proses audit. 1. Lakukan observasi atas stok opnam yang dilakukan klien. Stok opnam dilakukan terutama untuk persediaan
yang berada di gudang perusahaan. Untuk barang konsumen dan barang yang tersimpan di public warehouse. Jika jumlahnya material harus dilakukan stok opnam. Jika tidak material, cukup dikirim konfirmasi. Stok opnam bisa digunakan pada akhir tahun atau beberapa waktu atau sesudah akhir tahun. Untuk perusahaan yang internal, contohnya Demak, stok opnam sebaiknya dilakukan pada tanggal neraca. Untuk perusahaan yang internal, kontrolnya baik. Stok opnam bisa dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Namun demikian, sebaiknya tidak terlalu jauh dari tanggal neraca. Nur Zikri ingin menjelaskan atau menanyakan kepada PT GGS Group, ingin mempertanyakan nama perusahaan berikut data-data selanjutnya. Mari kita perkenalkan nama Bapak HRD ini. Ya, kan nama saya Atan Eklisi Ginting, saya sebagai manajer PT GGS Group. Oh iya. Nanti nama perusahaannya GGS Group dan kalau boleh saya tahu alamat perusahaan di mana ya Pak? Jalan Midland nomor 3 Tangerang Selatan. Ini liatin kamera. Terus selanjutnya atas nama pimpinan dengan siapa ya Pak? Ano Soekarno. Oh. Selanjutnya saya akan menanyakan dia perusahaan apa Pak di PT tersebut? Bisa dibilang manufaktur. Nah, bila ada manufaktur itu terdapat kan kantor gudang pabrik. Saya ingin menanyakan manufaktur kantor itu di jalan mana Pak? Kalau gudang ada di Taman Tekno, kalau pabrik ada di Pondok Tangerang. Lumayan jauh ya Pak. Iya. Kalau boleh saya tahu produk yang dijual apa ya Pak? Bisa dibilang sepatu. Terus jumlah karyawan Bapak itu ada berapa ya Pak? Bisa dibilang 500 karyawan. Waduh, banyak sekali. Selamat malam, ini dengan Bapak siapa? Ini dengan saya Bapak Ronald Sebagai apa? sebagai kepala gudang di PT GGS Group. Jadi gini Pak, kita mau melakukan internal kontrolnya terkait persediaan yang ada di gudang. Oke, siap. Bapak bersedia? Oke, saya bersedia. Jadi yang pertama ini, apakah persediaannya antara barang dipisahkan atas kelompok atau tertentu? Sebenarnya ini barang akan dipisahkan ya, antara barang dengan kelompoknya. Berarti dipisahkan ya? Iya. Apakah persediaan di bawah pengawalan penjaga gudang atau tertentu lain? Untuk itu penjaga gudang sih. Penjaga gudangnya ya, penjaga gudangnya. Apakah kecuali petugas gudang dilarang masuk ke gudang? Pastinya untuk perusahaan rata-rata selain karyawan tidak boleh masuk. Oke. Selanjutnya Pak, apakah setiap pengeluaran bahan baku atau pembuatan spare part berdasarkan penjualan tertulis, bukti penjualan tertulis? Pasti sesuai dengan invoice-nya dan beberapa barang-barang tertentu juga sih. Apakah terdapat pos-pos penjagaan yang mengawasi arus keluar masuknya barang yang pasti banyak pos karena kita bahan dari luar Jawa juga, dari luar negeri juga, pasti pos-pos banyak juga karena bahan baku kita banyak sekali. Selanjutnya untuk bukti persediaannya ya Pak ya, apakah dibuat kartu persediaan untuk bahan baku, barang dalam prosesnya, barang jadinya, atau bahan pembuatan spare partnya? Untuk kartu persediaan mungkin tidak ya, karena ini sistemnya langsung semuanya. Oke, tidak ya? Iya. Untuk barang dalam prosesnya gimana? Barang dalam prosesnya kita awal mula sih memesan dahulu ya. Oke. Pending order. Terus barang jadi atau barang dagangnya gimana? Barang jadi mungkin terpisah sih ya kalau barang jadinya. Oke, makasih Pak. Selanjutnya ke bagian stok opnam ya Pak ya? Iya. Apakah barang yang slow moving, using, rusak itu dipisahkan? Pasti dipisahkan kalau untuk solusi karena itu pesanannya sangat susah mungkin dalam bahan bakunya. Apakah hasil stok opnamnya cocok dengan perkiraan buku?
Oh, kalau untuk itu pastinya iya, karena itu sangat berpengaruh. Apakah persediaan akhir dimulai secara konsisten dengan tahun sebelumnya? Iya, itu pasti. Itu karena kita akan melihat perkembangan perusahaan kita ya, apakah naik atau turun. Apakah jumlah rata-rata persediaan cukup diterima untuk jenis usaha dan besarnya perusahaan? Sepertinya rata-rata persediaan cukup, tapi tergantung pesanan juga sih. Apakah produksi yang dilakukan berdasarkan pesanan atau produksi massal? Sebenarnya berdasarkan pesanan ya, karena di sini kita pending order. Oke, dibuat job order cost untuk persediaan ya Pak? Iya. Iya. Apakah metode penilaian persediaan ini berdasarkan cost FIFO atau LIFO? Ya pastinya, karena itu barang-barang ada yang pending order, pastinya ada barang baru, ada yang barang lama, jadi kan sesuai. Itu aja Pak ya. Iya, makasih ya. Iya, sip. Tuh 2, 3, mau ngomong apa? Ya, kami dari kelompok Kita kelompok berapa sih? Oke, sekian dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan terima kasih untuk Ibu Nana memberikan beberapa waktu walaupun sedikit. Kami maksimalkan, maaf ya Bu untuk videonya kurang maksimal. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.